Arab, tetapi bahasa Yunani. Tentunya kata Injil ini mengalami distorsi atau perubahan makna di dalam Al-Quran bahasa Arab. Injil yang sebenarnya berarti kabar baik, menjadi sekedar judul buku yang tidak punya arti dalam bahasa Arab. Nah, pada video ini, kita tidak membahas kata-kata minor seperti kata Injil yang diserap ke dalam bahasa Arab oleh Al-Quran. Tetapi, kita akan membahas bahasa asli yang diperkirakan mengisi sekitar 85% dari seluruh isi Al-Quran. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa Aram atau bahasa Suriah. Dan kita akan membahas 3 contoh, berupa 3 surah pendek, yang maknanya membingungkan para ulama, karena mereka mencari maknanya di dalam bahasa Arab, tetapi tidak ketemu. Namun, kita akan mengerti dengan jelas, jika kita mencari maknanya di dalam bahasa Suriah. Jadi, kita bukan membahas 3 kata, tetapi 3 surah pendek, yaitu, surah 108, 111, dan 112. Kenapa 3 surah pendek? I realized I needed to read the Quran properly as I was gearing up to begin writing a biography of Muhammad. So I took 4 well-known translations and decided to read them side by side. But every time I thought I was beginning to get a handle on the Quran, that feeling of, I get it now, it'd slip away overnight. And I began to grasp why it said that the Quran is really the Quran, only in Arabic. Take the Fatiha, the 7-verse opening chapter. It's just 29 words in Arabic, but anywhere from 65 to 72 in translation. And yet the more you add, the more seems to go missing. The Arabic has an incantatory, almost hypnotic quality that begs to be heard rather than read, felt more than analyzed. It wants to be chanted out loud, to sound its music in the ear and on the tongue. So the Quran in English is a kind of shadow of itself. Ngada-ngada betul orang ini ya. Jadi dia bilang Al-Quran ya bukan bahasa Arab, hanya mengutip kata Injil gitu. Jadi memang dalam bahasa ada yang tidak boleh berubah ya. Jadi memang tidak boleh berubah, yaitu nama gitu. Jadi kalau nama itu mau dia berpindah ke negara manapun dia nggak bisa berubah ya. Nama jalan, nama seseorang nggak bisa orang namanya Sutejo sampai Amerika jadi Michael gitu, nggak ada ya. Tetap namanya tetap Sutejo, hanya yang aneh di Oten aja ya, Yesua pindah negara jadi ganti namanya ya, ke Inggris jadi Yesus ya, ke Arab jadi Yasu. Ini yang aneh gitu. Jadi seperti Injil ini kan nama kitab ya, walaupun ini aslinya dari Bani Israel pindah ke Arab ya nggak berubah ya, namanya tetap Injil karena memang itu nama kitabnya ya. Kemudian dengan alasan ini Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab karena menyerap bahasa. Jadi gini ya, dalam bahasa itu ada miliaran kata, hanya 2-3 kata yang serapan ya. Dan itu pun punya alasan mengapa serap ya kan? Karena itu menyangkut nama yang tidak boleh berubah. Maka Anda mengatakan bahwa itu bukan bahasa itu gitu ya. Kemudian Anda berdusta mengatakan 85% Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Dari mana? Jadi bahasa apa? Coba tunjukkan Al-Quran itu selain bahasa Arab itu bahasa apa? Kamu bilang bahasa Arab. Kamu tunjukkan Al-Quran itu ada nggak bahasa Arab seperti itu? Ya, ada nggak bahasa? Kemudian kamu menggunakan bahwa satu surat, kamu ini pendusta betul ya? Surah Al-Kautsar 108. Kamu bilang itu bukan bahasa Arab dan tidak ada ulama yang memahaminya. Itu surat 108 itu adalah Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Di mana sih itu bahasa bukan bahasa Arabnya? Dan bahkan bisa di Arab itu inna ya kan? Nah, itu maknanya sesungguhnya ya. Kemudian ada di situ domirna, jadi inna panjang ya, maknanya kami. A'toina fi'il madhi ya,
aktoya, akto ya. Nanti aktoita, aktoituma, aktoitum, aktoina. Nggak ada di situ yang bukan bahasa Arab. Oh, kamu mengatakan itu bahasa Aram. Coba kamu tunjukkan orang Aram itu di Suriah sana. Ya, ngerti nggak? Jangankan bahasa itu kamu bilang bahasa Aram. Ya, ngerti nggak dia surah Al-Kautsar itu? Ya, itu bahasa yang nggak dia pahami sama sekali. Kamu bilang itu bahasa mereka. Jadi aduh.